God bless you, Tuhan memberkati. Silakan bisa duduk. Thank you semua rekan-rekan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom semua. Juga rekan-rekan di dalam yang beribadah melalui live streaming. God bless you all. Dan saya bersyukur untuk rekan-rekan semua jemaat Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Rekan-rekan semua, baik yang di sini yang beribadah, Anda adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini saya bersyukur boleh tadi lihat ya. Saya pastor tiba sebelum jam 2, jadi jam 2 mungkin kurang seperempat saya sudah tiba di sini. Dan pastor lihat mulai jam 2 ada beberapa rekan yang langsung masuk ke ruangan kecil di sana. Saya enggak tahu, mungkin kira-kira 6-7 orang di sana. Itu berdoa di sana dari jam 2, mungkin 25 menit sampai jam 2 lewat 25 berdoa di sana. Wow, saya bersyukur. Saya bersyukur karena ada orang-orang yang mau berjumpa dengan Tuhan lebih dulu sebelum berjumpa dengan manusia. Haleluya. Saya bersyukur untuk rekan-rekan yang ikut di dalam doa di pagi tadi ya. Juga nanti saya tahu ada rekan-rekan yang mengambil pelayanan berdoa setelah ibadah kita selesai. Masih ada rekan-rekan yang nanti ambil pelayanan dalam doa setengah jam di ruangan bawah untuk berdoa. Thank you untuk kesetiaan Anda untuk boleh melayani Tuhan. Ada masalah ini? Oke semua? No problem? Thank you ya. Haleluya. Dan saya juga bersyukur ya. Ada sister kita, ini bukan anak yang hilang saudara ya. Haleluya, Like ya. Dia jemaat yang setia di sini, ditugaskan Tuhan untuk sementara ini bertugas bekerja di Malaysia. Begitu dia berkunjung ke sini, dia langsung membantu pelayanan ya. Thank you. Dalam pelayanan penterjemahan, Like, thank you, welcome home ya. Dan juga saya senang lihat sister kita Mika tadi main ini ya, dan langsung juga belum lama dari Indonesia langsung ikut pelayanan yang membantu ya. Pokoknya dimanapun berada melayani Tuhan. Kita tahu di dalam dunia sekarang ini dunia yang sangat mobile. Pindah-pindah bergerak ya. Mungkin dari sini ada yang akan kerja berapa hari atau berapa minggu, berapa bulan di kota lain, di keng lain, di Jepang. Bahkan mungkin ada yang rekan kita juga seperti Like bertugas di luar negeri, di Malaysia atau negara lain. Ya. Dimanapun rekan-rekan berada dengan mobilitas dunia zaman sekarang, ingat selalu mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Dan salah satu kesetiaan dalam Tuhan adalah ikut melayani di rumah Tuhan. Dimanapun ada kesempatan melayani, layanilah Tuhan. Karena saudara dan saya hanya diberikan kesempatan di bumi ini. Oh, it's okay, no problem. Ya. Jadi kita bersyukur dimanapun kita berada, boleh tetap setia, mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Ya. Jadi senang betul-betul saya bersyukur untuk anugerah Tuhan kepada semua jemaat, baik yang berada di sini beribadah, juga yang melalui live streaming online beribadah. Anda bukan cuma nonton, Anda ibadah di tempat Anda juga ya. Praise the Lord. Praise the Lord. Tema hari ini pastor akan berbicara tentang menghasilkan buah. Kalau bahasa Inggrisnya saya tuliskan branching out to bear fruit. Hidup kekristenan yang menghasilkan buah. Nanti kita akan lihat di perumpamaan di Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Ini perumpamaan yang Anda sudah sering dengar. Yesus mengambil perumpamaan tentang pokok pohon anggur ya, dengan ranting-rantingnya, dan Allah Bapa adalah pemilik
sekaligus pemangkas dari ranting-ranting itu di kebun anggur yang adalah milik Allah Bapa. Jadi kita akan melihat pembahasan di Alkitab dari perumpamaan Yesus ini. Walaupun kita pernah dengar atau mungkin sering dengar, mari kita buka hati kita untuk boleh kita kembali belajar mendengar petunjuk firman Tuhan lewat perumpamaan yang sangat penting ini. Yang Tuhan Yesus sampaikan sebagai orang-orang yang percaya, yang mau menjadi murid Yesus, kita harus tahu ada prinsip yang Tuhan ajarkan di dalam orang percaya yang mau menjadi murid. Anda dan saya, kita bukan sekedar cuma convert. Convert itu mengikut mengikut ajaran Yesus. Tetapi kita mau menjadi murid. Murid itu seorang yang mau punya telinga mendengar dan belajar, juga punya hati yang mau dididik. Kita mau menjadi murid yang sesuai di dalam kehendak Allah. Ya. Branching out to bear fruit, hidup kekristenan yang menghasilkan buah. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 kita akan baca pelan-pelan ya. Ayat 1 mulai, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yesus bilang murid-muridnya harus berbuah. Dan buahnya banyak. Jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, dengan berbuah banyak, kamu adalah murid-muridku. Yesus bilang kalau kita adalah muridnya Yesus, by the grace of God, kita harus menghasilkan buah yang banyak. Jadi di sini adalah satu anugerah. Dan kalau saudara perhatikan, di dalam perikop ini ada 7 kata yang berhubungan dengan buah dan berbuah. Fruit and bear fruit. 7 kali berbuah, buah. Jadi sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan murid-muridnya adalah sungguh-sungguh
menghasilkan buah. Dan dikatakan di sini, sebab dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Kita akan ngomong bersama-sama, saying it loudly. Kehendak Allah bagi saya adalah dalam hidupku menghasilkan buah karakter yang benar dan baik. Sekali lagi, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kehendak Allah bagi saya adalah dalam hidupku menghasilkan buah karakter yang benar dan baik. Ini kehendak Allah, saudara. Tadi dikatakan, jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Murid-murid Yesus adalah pribadi-pribadi yang bisa, di mana kehidupannya itu bisa dicicipi sama orang lain. Artinya ada satu kebaikan, karakter yang benar, yang baik, yang mengalir kepada orang-orang di sekelilingnya sehingga mereka merasakan ada satu anugerah melalui hidup Anda. Jangan sampai di mana kita berada selalu ada keributan. Di mana kita ada di tempat itu nggak damai. Di mana ada terjadi kecekcokan. Ya, kita harus by the grace of God berbuah banyak, karakter-karakter yang benar dan baik, hidup menjadi berkat. Karena itulah kehendak Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus sebagai murid-murid Tuhan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, kekristenan itu adalah sesuatu yang terhubungkan. Artinya manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus selalu ada terhubungkan di dalam kekristenan. Kekristenan bukan mengikut ajaran-ajaran agama. Saya selalu ingatkan kepada semua Anda dan saya, bukan mengikut agama Kristen. Karena tidak ada di dalam Alkitab agama Kristen. Tidak ada di dalam Alkitab agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik. Tidak ada. Yang ada adalah Yesus anak Allah yang datang dari sorga ke bumi ini untuk memberikan pengampunan dosa dan keselamatan. Ini harus kita yakinkan dengan benar. Kalau enggak nanti Anda tergoyangkan atau bisa terpecah belah. Anda harus ingat, kita ikut pribadi anak Allah yang mengasihi kita dengan sedemikian rupa, yang rela menjadi penebus, memberikan pengampunan dosa melalui kematiannya di kayu salib dan keselamatan. Kekristenan selalu ada keterhubungkan. Makanya kalau di dalam Alkitab, kekristenan itu diumpamakan anak dan bapak. Hubungan anak dan bapak. Semua orang percaya menjadi anak-anak Allah. Ya. Dan kita boleh menyebut Allah yang Maha Kudus, Allah pencipta alam semesta ini, Bapa kami yang di sorga. Bapakku yang di sorga, Bapak kami yang di sorga. Anak dan Bapak, ada relationship. Kalau di dalam Alkitab, kita relationshipnya menjadi the bride and the groom. Mempelai wanita dan mempelai pria. Ada hubungan. Saudara tidak menikah dengan sembarangan orang. Orang yang Anda kenal, yang Anda sudah tahu, kenal. Ada satu hubungan. Bride and the groom. Juga di dalam kekristenan ada satu keterhubungan digambarkan dengan kawanan domba dengan gembalanya. Kawanan domba dengan gembala. Saudara, ini Tuhan ini memilih domba ini bukan sembarangan. Karena di dunia manapun, Anda bisa lihat tuh di YouTube. Hanya gembala daripada kawanan domba, suaranya diikuti oleh domba-domba itu. Kalau enggak, domba-domba itu enggak mau. Ya. Ada satu hubungan, ada satu relationship. Juga kita lihat hubungan orang percaya dengan Allah kita dihubungkan dengan
tubuh Kristus dengan kepalanya. Ada hubungan. Dan sekarang di dalam Yohanes ini hubungan orang percaya dengan Tuhan seperti ranting-ranting dan pokok pohon anggur. Ada satu keterhubungkan. Ya. Sehingga Tuhan katakan bila ranting itu berada di luar aku, ranting itu tidak akan berbuah. Bila ranting itu di luar aku, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya apa, saudara? Apakah orang yang tidak percaya Tuhan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa di dunia ini? Bisa. Cuman apa yang mereka kerjakan tidak akan bisa mencapai kekekalan. Hanya orang-orang di dalam Yesus yang ada hubungan dengan Tuhan, di dalam kehidupannya apa yang dikerjakan berhubungan dengan sorga. Haleluya. Nah, jadi kita lihat sini, bagi orang yang percaya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka di dalam alam roh ada satu terjadi hubungan dengan Allah yang hidup, ada satu relationship. Nah, ketika Yesus memakai istilah ranting, hubungan antara umatnya, muridnya ranting dengan pokok pohon anggur, jadi menanam dan memelihara anggur adalah suatu aspek kehidupan sehari-hari di Israel yang disampaikan oleh Yusuf, dimengerti oleh segala lapisan masyarakat di bangsa Israel. Karena sejak zaman dulu, bahkan sampai Yesus, bahkan sampai sekarang, ya, mereka cukup banyak yang paham tentang pohon anggur. Salah satu lambang daripada negara Israel juga adalah dihubungkan dengan anggur, saudara. Ya. Nah, jadi sesuatu yang berhubungan dengan anggur, pohon anggur ini sesuatu yang secara umum dikenal di masyarakat Israel, dan apalagi di zaman Yesus mereka sangat mengenal. Pohon anggur disebut di dalam kitab suci, itu tercatat di dalam Kejadian pasal 9 ayat 20. Kalau kita pernah dengar nama Nuh, itu pahlawan iman dari yang tercatat di dalam Perjanjian Lama. Itu Nabi Nuh adalah pahlawan iman. Alkitab ayat 20 pasal 9 kitab Kejadian menyatakan Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur, ya. Pohon anggur sudah ada, sebelum terjadi air bah sudah ada. Tetapi ketika air bah reda, Nuh dengan keluarganya memulai kehidupan mereka, rupanya Nuh berganti haluan. Tadi selama 100 tahun lebih dia fokusnya membangun bahtera. Jadi Nuh ini punya kemampuan dalam mechanical engineering. Dia punya kemampuan di situ. Sehingga dia membangun bahtera, dikasih kekuatan, hikmat sama Tuhan. Setelah air bah, dia ganti haluan, ganti pekerjaan, menjadi pemilik kebun anggur. Ya, ini ada satu perbedaan pekerjaan. Nah, tetapi poin di sini bahwa sesuatu yang berhubungan dengan anggur, kebun anggur, itu sudah ada sejak pahlawan iman orang-orang Yahudi, Nuh. Pahlawan iman kita juga. Kemudian kalau berbicara tentang anggur, pohon anggur, buah anggur, ini sangat dekat dengan peristiwa yang khusus, peristiwa yang penting dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Tercatat di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 23 dan 24. Latar belakangnya, Musa mengutus 12 pengintai untuk masuk ke tanah Kanaan, untuk mengintai keadaan di sana. Dan Musa mengatakan juga bawa kembali bukti-bukti hal-hal yang baik yang kita bisa lihat. Ayat 23 kita lihat ketika mereka, yaitu para pengintai, sampai ke satu tempat yang kemudian disebut lembah Eskol. Kita tidak tahu
nama itu sebenarnya apa. Tetapi setelah kejadian ini disebut lembah Eskol. Di situ dipotonglah mereka, di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka mengandangnya. Jadi kita lihat setandan buah anggurnya itu begitu banyak. Anggurnya luar biasa sampai perlu 2 tentara yang kuat untuk menggendong, menggandarnya saudara. Atau memikulnya kalau kita bahasa Indonesia. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Ayat 24, tempat itu dinamai orang lembah Eskol. Karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Jadi lembah tempat di mana tandan anggur yang luar biasa itu dibawa, itu dipotong, dipetik sama mereka tangkainya. Dulunya nggak tahu namanya apa, tetapi bagi mereka orang Israel ketika mereka mendengar lembah Eskol, mereka langsung teringat tentang kejadian di mana orang Israel membawa buah anggur setelah pengintaian itu dengan luar biasa. Nah, peristiwa ini tentunya sesuatu yang istimewa di dalam perjalanan bangsa Israel. Karena apa saudara? Sekembalinya mereka, pengintai-pengintai itu dari lembah Eskol, tempat di mana mereka memotong, mengambil buah anggur dan mereka berdua menggandarnya, 2 tentara. Mereka kembali ke perkemahan, tentu waktu mereka kembali ke perkemahan, ribuan orang ngelihat para mata-mata ini kembali dengan berbagai macam buah-buahan yang baik. Dan mereka melihat juga 2 pasukan yang memikul anggur. Pasti mereka terkagum-kagum, wow anggurnya luar biasa. Anggurnya luar biasa, ya. Tapi sayangnya peristiwa ini mereka respon dengan tidak percaya kepada rencana Allah. Akhirnya di dalam peristiwa ini mayoritas orang Israel menentukan perjalanan ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka, menjadi 40 tahun hidup di padang belantara. Jadi bagi bangsa Israel, anggur itu juga mengingatkan mereka tentang perjalanan yang akhirnya mereka harus mengembara 40 tahun di padang belantara, ya. Jadi berhubungan dengan perumpamaan Yesus tentang menanam kebun anggur, ini sesuatu yang umum, ya. Di Israel, bahkan sampai sekarang daerah pegunungan, bukan daerah bawah. Kalau daerah bawah kering, ya, tapi daerah pegunungan sebagian Yudea dan di Samaria itu kondisi tanah dan cuaca cocok bagi perkebunan anggur, ya. Dan sampai sekarang masih ada terlihat peninggalan-peninggalan kuno, lubang-lubang tempat pemerasan anggur di sana, ya. Nah, ketika Yesus memakai perumpamaan pohon anggur, ini sesuatu yang sudah diketahui masyarakat di zaman itu khususnya, ya. Sebelum saya lanjutkan, tentunya yang normal, ya, nggak akan ada lah pengusaha yang mau rugi, saudara, ya. Apakah ada pemilik kebun yang ingin pohon-pohon dibuat di dalam kebunnya itu tidak menghasilkan? Jawabannya tidak ada lah. Semuanya pengen kalau bisa pohonnya lebat, ya. Pastur aja, kita baru panen ini selama 2 minggu terakhir ini kita panen buah kesemek, ya. Kalau Tuhan izinkan minggu depan saya bawa buah kesemeknya. Dan tahun ini saya bersyukur buahnya secara umum manis, secara umum, ya. Dan karena kita berharap menantikan, dan saya ingat setahun yang lalu pastor gali-gali daerah sekitar batang pohon kaki, pohon kesemek itu, dan taruh pupuk juga, diusahakan taruh pupuk, ya.
Dan kita ingin punya hasil yang lebat. Bahkan kalau misalnya tidak terjadi atau sampai dicuri, kita kesel. Ya. Di rumah saya itu rupanya masih ada hutan-hutan kecil di sekeliling ya. Sehingga kalau malam suka ada tanuki sejenis musang itu saudara ya. Dan mereka suka sekali buah-buah itu. Dan selama ini mungkin sudah 3 minggu terakhir, 1 bulan terakhir, mungkin 15 buah yang mestinya enak itu bagian-bagian tertentu yang manis kan kecium sama tanuki itu digigitin saudara. Ada yang cuma digigit kecil, ada yang digigit setengah ya. Dan bikin kita kesel. Kita pengen buahnya baik, kita pengen buahnya lebat, kita pengen buahnya matang. Ya. Nah, jadi seorang pemilik kebun, apapun perkebunan itu dia pengen hasilnya yang baik, yang lebat, yang berlimpah. Ya. Namun dari perumpamaan ini, Yesus sendiri berkata, ada ranting-ranting yang tidak berbuah. Jadi apa yang terjadi bila ada ranting-ranting anggur yang tidak menghasilkan buah? Dan saya ingat saudara, juga awal tahun ini Januari, Februari, banyak ranting-ranting pohon kaki di rumah pastor itu saya potongin cet-cet ya. Karena mungkin saya tidak ahli, jadi ya mungkin sebagian salah juga saya ya motongnya gitu ya. Cuma ya gara-gara dipotong, ada sesuatu anugerah ya. Nah, Tuhan katakan bila ranting tidak menghasilkan buah, ada akibatnya. Nah, sebelum saya ucapkan apa yang Yesus katakan, saya mau ingatkan Allah itu panjang sabar. Allah itu penuh belas kasihan. Namun bila sekian waktu orang-orang Kristen yang seharusnya percaya, sudah percaya ditunggu dan diharapkan, tetapi tidak berbuah juga, maka ketika waktu itu, waktu hanya Tuhan yang tahu, maka Yesus berkata nih, dari mulut Yesus ada perkataan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, diapain saudara? Dipotong. Perhatikan dipotongnya, nyanya huruf besar. Yang motong itu Allah sendiri. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Bahkan diperingatkan, ranting itu bisa menjadi kering. Kemudian ranting itu dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi gambaran satu kehidupan yang jauh dari Tuhan. Dalam api dibakar. Kalau tidak berbuah. Jadi saudara, dari perumpamaan yang Yesus katakan ini ada nasihat bagi kita, tapi juga peringatan bagi kita. Hidupilah iman Kristiani dengan kesungguhan hati. Jangan mempermainkan Allah. Jangan mempermainkan Allah. Sebab setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ranting itu Allah potong. Allah potong. Saudara, bukan tugas kita yang motong orang. Perhatikan, jangan kita yang menghakimi orang. Alright? Bisa ngerti saudara? Penghakiman urusan Tuhan. Karena Tuhan yang berhak untuk potong, bukan saudara dan saya. Perhatikan ini ya. Pastikan Anda mengerti. Ya. Jadi hidupilah iman Kristiani kita dengan kesungguhan hati. Jangan mempermainkan Allah. Sebab setiap ranting padaku yang tidak berbuah, kata Yesus, ranting itu Allah potong. Peringatan keras, tapi sekaligus kiranya ada roh yang takut akan Tuhan, ada roh yang menghormati Tuhan. Karena Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan sudah mati menebus dosa kita. Anda dan saya sangat berharga di mata Tuhan.
Kalau tidak, nggak bakalan Tuhan datang ke dunia ini. Saudara dan saya sangat bernilai, berharga di mata Allah. Karena itulah hargai, hormati, takut akan Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita. By grace, kita mau menjadi ranting yang berbuah. Amin. By grace, kita mau hidup kita boleh menjadi berkat bagi sekeliling kita. Amin. Nah, dari perikop ini kita melihat kondisi apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kondisi-kondisi apa supaya hidup kekristenan kita menjadi hidup yang menghasilkan buah karakter yang benar, karakter yang baik. Supaya hidup kita ini menjadi berkat, bukan menjadi perusak kehidupan orang lain, tapi membawa berkat yang membawa kemuliaan bagi Allah Bapa. Kondisi yang pertama adalah, saya tuliskan, adanya pergaulan akrab dengan Tuhan Yesus. Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ada satu pergaulan yang akrab dengan Tuhan. Senantiasa ada kesadaran bahwa Roh Kristus ada di dalam kita. Roh Kristus ada di dalam kita. Orang Kristen berbuat dosa itu karena kebanyakan dia lupa bahwa Tuhan ada di dalamnya. Dia berpikir, oh nggak ada yang tahu, pendeta nggak ada yang tahu, keluargaku nggak ada yang tahu, teman-temanku nggak ada yang tahu. Tuhan tahu, karena Tuhan ada di dalam orang percaya. Sampai orang percaya itu akhirnya murtad atau dipotong sama Tuhan. Ya istilahnya. Nah, sadar bahwa Roh Kristus itu ada di dalam diri kita. Anda beribadah, kita saat ini beribadah baik melalui live streaming, juga khususnya rekan-rekan yang datang beribadah. Kita datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kita datang untuk ngobrol dengan Tuhan lewat ibadah, lewat praise and worship, lewat firman Tuhan, lewat persekutuan. Kita ingin berjumpa dengan Tuhan. It's okay. Kalau kita ini ketemu dengan teman-teman, it's okay. But kiranya kita mau ketemu dengan Yesus terlebih dahulu. Penting sekali. Sehingga pada waktu Anda beribadah, kalau kita ingin berjumpa dengan Tuhan, kita ini enggak konsentrasinya, aduh pemain musiknya salah tuh. Aduh ini kurang, aduh lightingnya kurang, aduh ini, aduh itu. No, kita mau ketemu Tuhan Yesus. Nyanyinya fals kek, ininya salah kek, no problem. Kita ingin berjumpa ngobrol dengan Tuhan. Haleluya, ada pergaulan dengan Tuhan di dalam ibadah kita. Kita ingin bertemu dengan Tuhan, dengan teman, okay, but pastikan Jesus is your best friend. Ya. Yesus adalah teman sahabat kita yang terbaik. Setiap hari kita bisa beribadah, saudara. Ada keakraban bergaul dengan Tuhan. Karena kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Setiap hari, saudara, kita bisa bergaul akrab dengan Tuhan. Di kamar Anda, di rumah Anda, mengucap syukur, memuji Tuhan. Tidak harus memuji Tuhan karena Anda datang ibadah hari Minggu. It's good Anda memuji Tuhan dalam ibadah. Tetapi sangat penting bergaul dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari. Di kamar Anda, rumah Anda, mengucap syukur silently. Terkadang kalau Anda bangun tidur, kalau saya bangun tidur, kebanyakan istri saya lebih dulu bangun tidur ya. Karena saya lebih telat tidurnya, tetapi terkadang saya lebih dulu. Kalau saya lebih dulu, saya lihat istri saya masih tidur nyenyak, saya pelan-pelan keluar dari ranjang, atau sebelum keluar saya sudah, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord.
nggak kedengeran suara. Karena kalau keluar suara nanti istri saya terbangun. Jadi di dalam hati, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Ya, dalam hati nyanyi, dalam hati sesuatu ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Anda bisa silently komunikasi dengan Tuhan. So, by grace. Ya, by the way, saya bersyukur sama istri saya ini, saya pikir-pikir istri saya luar biasa ya. Karena kalau pastor ngorok itu gawat saudara. Kenceng sekali. Saya pikir luar biasa 30 tahun menikah dia mendampingi saya saudara. Dengerin ngorok saya. Kita ini janjian bersama-sama. Ya, dia harus tidur lebih dulu. Sebab kalau saya tidur lebih dulu dia sulit tidur. Kasian. Jadi biasanya istri tidur dulu baru setelah itu saya tidur. Ya. Karena kalau saya tidur, saya ngorok, dia tidak bisa tidur. Nah, tapi ya tetap ya dalam namanya kalau sudah tidur, ngorok saya juga kenceng saudara. Jadi ya saya bersyukur anugerah Tuhan cukup sehingga dia bisa melewati 30 tahun bersama-sama ini ya. Haleluya. But kalau pagi hari saya lebih bangun tidur duluan ya, saya silently, quietly, saya menyembah Tuhan. Saya tahu juga Pastor Lucy kalau dia lebih dulu bangun tidur, dia turun ke bawah, dia dengerin firman Tuhan ya, dia bersekutu dengan Tuhan. Pokoknya by grace setiap hari lebih dulu ngobrol dengan Tuhan. Ada keakraban dengan Yesus. Ngobrol dengan Yesus dulu baru ngobrol dengan yang lain-lain. Hati-hati. Kita memang perlu alarm ya, supaya kita bisa bangun. Tapi seringkali alarm sekarang sudah ditaruh di handphone. Begitu kita bangun, kita bukan ngomong sama Tuhan, langsung tik dengan yang lain. Ngobrol dengan orang lain, saya nggak ngobrol pastor, iya ngobrol pakai jari. Pastikan Anda ngobrol dengan Tuhan dulu. Is okay Anda bisa tik dengan, atau deh is okay. Tapi pastikan kita bergaul akrab dengan Tuhan dulu. 1, 2, 5 menit. Just ngobrol dengan Tuhan. Thank you. Just ngobrol dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Karena ini adalah bagian daripada rencana Tuhan. Memberikan kekuatan kepada kita untuk berbuah banyak. Haleluya. Yang kedua, kondisi dari perikop yang Yesus ajarkan, saya tuliskan. Kondisi hidup kekristenan yang menghasilkan buah. Yang kedua, menaruh dan menyimpan firman Allah di dalam hati. Yesus berkata, tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau perhatikan ayat 2 dan 3 di dalam Yohanes 15 tadi, ada pernyataan dari Yesus, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini kita perhatikan bahwa kenapa perlu menyimpan firman di dalam hati? Karena firman itu ada kuasa membersihkan. Yesus berkata, bersih karena firman. Ya. Kamu sudah bersih karena firman. Saya lihat di dalam bahasa aslinya kata firman di dalam Yohanes pasal 15 ayat 3 itu. Kamu sudah bersih karena firman. Kata firman di dalam ayat itu dalam bahasa Greka adalah kata logos. L-O-G-O-S. Logos. Logos itu artinya adalah seluruh tulisan yang ada di dalam kitab suci. Itu logos. Jadi kalau saudara memegang Alkitab, itu adalah logos. Firman yang tertulis. Nah Yesus bilang, kamu memang sudah bersih karena logos. Karena firman yang tertulis. Jadi pada waktu Anda membaca Alkitab,
kita mendengar pembacaan Alkitab, kita merenungkan atau ingat ayat-ayat firman Tuhan. Itu adalah tindakan-tindakan di mana kita sedang membuka diri supaya firman Allah tinggal di dalam kita. Dan ketika firman-Nya itu tinggal di dalam kita, firman logos itu membersihkan motivasi kita, membersihkan keinginan kita, membersihkan cara pikir kita, membersihkan trauma masa lalu. Tuhan mau membersihkan kita supaya lebih banyak berbuah. Amin saudara. Jadi bergaul dengan firman-Nya itu menolong kita untuk berbuah. Yang ketiga, kondisi di mana Yesus katakan untuk kita hidup kekristenan kita sebagai murid Yesus yang menghasilkan buah. Lewat menghasilkan buah karakter yang baik dan benar itu, kita boleh memuliakan Allah Bapa. Kondisinya adalah yang ketiga, mengerti dan menerima ada waktu pemangkasan. Saya ingin kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya. Nanti kita lihat sini ya. Mengerti dan menerima ada waktu pemangkasan. Yesus berkata setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Atau di dalam bahasa Inggris sebenarnya digunakan kata dipangkas. Supaya ia lebih banyak berbuah. Sudah berbuah, dipangkas. Supaya lebih banyak berbuah. Ya, coba lihat bahasa Inggrisnya diterjemahkannya ya. Kita lihat ya. Sini, he cuts off every branch in me that bears no fruit. While, sedangkan every branch that does bear fruit. Sedangkan setiap ranting-ranting yang menghasilkan buah, he prunes. Prunes itu pangkas. Prunes so that it will be even more fruitful. Dipangkas supaya lebih banyak menghasilkan buah, saudara. Nah, ini penting, saudara. Mengerti dan menerima ada waktu pemangkasan. Nah, terkadang kita mungkin pernah dengar atau mungkin Anda sendiri yang berpikir atau bahkan mengucapkan, wah, setelah jadi orang Kristen, kok hidup saya rasanya tambah sulit. Rasanya tambah banyak tantangan. Pernah dengar itu? Orang berkata, atau mungkin kita sendiri yang berpikir, waduh ternyata jadi Kristen ini kok tambah sulit. Enggak mudah kok, rasanya banyak tantangan. Rasanya lebih enak yang bukan Kristen itu. Dengar, kalau Anda sedang merasakan gitu, ingat selama itu bukan dosa kita. Kalau Anda merasa sebagai orang Kristen tambah sulit, tambah banyak tantangan, itu bagian masa waktu pemangkasan. Anda sedang dipangkas oleh Tuhan. Karena hanya Tuhan tahu bagian mana yang perlu dipotong. Supaya kehidupan Anda, kehidupan kita boleh lebih banyak buah karakter yang benar dan baik dihasilkan. Amin. Nah, saudara, Anda pernah lihat pohon dipangkas dah? Nah, khususnya anggur, pohon anggur ya. Saya bisa minta foto-foto, bisa ditayangkan di offin ini ya. Thank you bro ya. Udah lihat ya. Ini pohon anggur saudara. Ya. Ini pokok anggur. Ini batang utamanya. Yang semua ini yang dipotong-potong ini adalah ranting-rantingnya. Kalau lihat begini tidak ada yang beautiful dari pohon anggur saudara ya. Kering, batangnya pun kelihatan kering, apalagi bagian-bagian yang dipotong ini, dipangkas rantingnya ini kelihatan kering banget saudara ya. Nah yang ini lebih parah lagi. Ini perkebunan anggur dipotongin saudara, ranting-rantingnya banyak ranting dipotongin jadi kelihatan gundul, kelihatan
nggak menarik sama sekali. Ternyata yang sudah berbuah pun tetap harus ada bagian yang dipangkas supaya buahnya tambah lebat atau tambah manis. Istri saya selalu ngomong, potong itu, potong yang nggak berguna itu. Potong yang nggak berguna. Jadi memang sebagian pohon kaki saya termasuk pohon, saya pastor juga punya ada. 7 tahun yang lalu saya nanam pohon ara, itu saudara di dalam Alkitab, buah ara ya. Ichijiku, itu ada saudara. Dan itu disuruh potong, potong ini, potong itu. Ya, terus terang, karena saya nggak ngerti apa-apa, ya saya cuma meraba-raba. Saya bilang, Tuhan tolong, kira-kira yang mana yang perlu dipotong. Jadi saya potong ini, potong ya. Mungkin kalau dilihat yang ahli, mungkin saya, waduh kamu nih merusak. Tapi kemurahan Tuhan ya dalam ketidakpengertian saya tetap buahnya manis ya. Nah, yang sudah berbuah pun tetap harus dipangkas saudara. Supaya tambah lebat, banyak buahnya, bahkan tambah manis. Ya. Jadi tadi kita dengar ya, perkataan Yesus yang tidak berbuah, diapain saudara? Dipotong. 1 hari akan dipotong tuh. Tetapi yang berbuah justru diprun, dipangkas-pangkas supaya lebih banyak berbuah, lebih manis lagi. Nah, ada satu buku yang ditulis oleh seorang penulis namanya Raymond E. Brown dalam bukunya The Gospel According to John. Di dalam buku itu dia menceritakan khusus proses pemeliharaan tanaman anggur di Israel. Bukan di negara lain tapi di Israel. Ya. Nah di Israel ini proses pemeliharaan tanaman anggur antara Februari dan Maret, ranting-rantingnya yang dinilai oleh pemilik kebun anggur tidak baik, tidak berbuah, dipangkas. Set ya. Makanya Anda bisa lihat tadi kalau di dalam ini ada botak-botak gitu ya. Jadi gundul gitu ya. Dipangkas-pangkas itu antara Februari dan Maret. Kemudian pada bulan Agustus ada lagi pemangkasan yang kedua. Ini bulan Agustus. Karena pada waktu itu sudah mulai ada daun-daun kecil yang muncul. Kemudian juga ada ranting-ranting kecil yang bermunculan. Ini tahap pemangkasan yang kedua di bulan Agustus. Tunas-tunas kecil yang tak berguna itu dipangkas. Supaya getah tanaman lebih kuat mengalir pada ranting yang akan berbuah. Ya. Dan artinya hanya orang yang mengerti, pemilik pohon anggur yang sangat memahami, dia ngerti yang mana yang baik, yang mana kurang, yang mana perlu di-cut dan sebagainya. Dan itu terjadi di bulan Agustus sebelum nanti seberangkutnya di musim dingin akan keluar buahnya saudara ya. Jadi tanaman anggur dipangkas supaya getah tidak mengalir pada daun-daun yang tidak berguna atau ranting-ranting yang tidak berguna bagi sang pemilik kebun anggur itu. Hanya Tuhan yang tahu bagian-bagian kehidupan kita yang tidak berguna. Hanya Tuhan yang tahu. Dan kalau itu terjadi, Anda merasa sulit, merasa tantangan dan sebagainya, itu masa sedang dipangkas. Dan Tuhan tahu yang mana bagian untuk dipangkas. Supaya bagian yang justru kita kuat, baik, tambah lebih baik, tambah lebih berguna. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pemilik kebun anggur yang tahu apa yang dia kerjakan. Amin. Haleluya. Saudara, gambaran dipangkas itu, pohon-pohon yang tadi kita lihat itu botak-botak tuh. Kalau kita ini menjadi ranting-rantingnya dan bisa berteriak, tentu kita tidak enak, saudara. Di-cut sini, cut situ ya. Dan saya pernah dengar
untuk bisa membuat manis pohon itu harus dilukai. Jadi beberapa bulan yang lalu sebelum mulai banyak itu buah aranya, itu pohon ara saya lukai. Saya pakai pisau, saya seret begitu. Pohon itu juga pohon kakinya saya ada bagian-bagian saya pakai pisau tajam, saya pokoknya saya lukai. Dilukai supaya getah-getahnya itu mengalir dengan lebih baik, saudara. Ya. Nah, Tuhan yang tahu bagaimana memangkas kita. Hanya Tuhan yang tahu. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Dan kalau itu terjadi, kiranya kita punya sikap bersyukur. Nah, saudara, sebelum saya akhiri ini, pastor membaca satu ilustrasi, saudara. Tapi ini real, ilustrasi benar. Israel itu negara yang berdiri secara negara tahun 1948. Ketika negara itu berdiri, wilayah itu sebenarnya menjadi wilayah yang sangat gersang. Nah, pemimpin negara di sana menyadari bahwa Israel akan menjadi kuat kalau wilayah di sana kembali dikembangkan melalui agrarianya. Karena mereka ingat janji firman Tuhan bahwa tanah perjanjian adalah tanah Kanaan adalah tanah yang mengandung madu dan susu. Itu firman Tuhan yang ngomong, ya. Tetapi pada waktu mereka membangunnya tahun 48 ternyata gersang sekali. Nah, mereka berusaha membangun dan menyadari bahwa hasil bumi, hasil panen itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, untuk itu mereka ini membuat sesuatu yang berhubungan dengan perkebunan. Ada satu alat gunting. Saya minta bisa itunya ini gunting ini, saudara, ya, ini disebut mereka mazmerah atau gunting kebun, ya, mazmerah, ya. Kita pastor punya yang begitu spesial. Ini bukan gunting biasa, ya, jadi gunting yang melengkung, ya. Pencet ini untuk memotong, memangkas dan sebagainya. Nah, mereka menciptakan nama mazmerah untuk dihubungkan dengan gunting kebun. Ini menarik. Karena mereka menuliskan mazmerah ini dari kata bentukan yang berasal dari kata nyanyian. Jadi mazmerah itu asal katanya dari nyanyian. Bernyanyi, mengucap syukur. Kenapa, saudara? Bagi mereka gambarannya ketika mereka memakai gunting itu, gunting mazmerah, gunting kebun itu, mereka sedang merawat pohon-pohon di mana nanti berkat Tuhan akan datang. Mereka panen. Karena itulah pada waktu mereka memakai gunting itu, mereka menggambarkan mazmerah itu satu pekerjaan untuk menyambut hasil bumi berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Walaupun ya bagi pohon mungkin terasa sakit, ya, dipangkas ini, dipotong dan sebagainya, ya. Tetapi gambaran orang Israel, mazmerah itu suatu konsep mereka menyambut berkat Allah. Setelah melewati waktu pemangkasan, pasti akan ada buah-buah lebih banyak lagi, karena mereka memakai kata mazmerah sebagai nyanyian pengucapan syukur ketika mereka merawat kebun-kebun, memangkas dan sebagainya, saudara, ya. Hikmat firman ada di dalam Alkitab, ada hikmat ketika kita harus mengalami masa pemangkasan ini. Yaitu di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 24 kita akan baca. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Kita akan baca, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Artinya ada sesuatu yang disertai dengan pengucapan syukur. Apabila
kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbagai pencobaan itu adalah masa kita ini sedang dipangkas. Keadaan sulit, tidak enak. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, masa pemangkasan adalah masa ujian terhadap iman kita. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan. Haleluya. Amin. Jadi dipangkas, keadaan yang sulit, tantangan, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi Tuhan sanggup menolong kita menghasilkan. Dan dikatakan sini menghasilkan ketekunan. Haleluya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh atau menghasilkan buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kurang suatu apapun. Haleluya. Saudara, kita perhatikan masa pemangkasan adalah persiapan supaya kita ini menghasilkan. Makanya di dalam Yakobus dikatakan ketika kita ada di dalam berbagai kesulitan, masa pemangkasan itu sikap kita ini berbahagialah, joy, pengucapan syukur. Sebab masa itu nanti akan menghasilkan buah ketekunan, buah, ada suatu buah yang matang, hikmat yang matang, buah kehidupan yang seimbang di semua area, disebut sebagai sempurna, ada keseimbangan di semua area. Buah kehidupan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Saya akan tutup dalam perumpamaan Yohanes pasal 15 ini. Kita belajar bahwa kehendak Allah bagi saya adalah dalam hidupku menghasilkan buah karakter yang benar dan baik. Kehendak Allah bagi saya adalah hidupku menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling. Sebab dalam hal inilah, kata Tuhan, Bapa Sorgawi dipermuliakan. Melalui hidup kita, kita bisa memuliakan Allah Bapa ketika kita menghasilkan karakter yang benar, karakter yang baik bagi sekeliling kita. Dari perumpamaan ini diingatkan kembali kondisi yang Tuhan ajarkan supaya hidup kekristenan kita ini menghasilkan buah, yaitu ada pergaulan akrab dengan Yesus, menaruh dan menyimpan firman Allah di dalam hati, mengerti dan menerima ada waktu pemangkasan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. 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 Saudara, apapun yang kita harus lewati, kalaupun kita harus melewati masa pemangkasan, masa di mana saudara sulit, tidak enak, seperti ranting-ranting pohon anggur yang dipangkas oleh pemiliknya. Allah adalah pemilik kebun anggur. Allah tahu area-area mana dalam kehidupan kita yang perlu dipangkas supaya melalui hidup kita lebih banyak buah karakter yang benar dan baik yang dihasilkan, sehingga orang-orang di sekeliling kita bisa menikmati buah itu. Dan lewat kita mengizinkan Allah memangkas ranting-ranting yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar menanti, kita belajar menunggu, kita belajar bersabar, ada waktunya justru kita akan lebih banyak berbuah. Yesus berkata, setiap ranting yang ada padaku
yang berbuah. Apakah Anda ranting yang melekat pada Tuhan Yesus Kristus dan berbuah? Ranting itu akan dipangkas, dibersihkan, supaya ranting itu lebih banyak berbuah. Tuhan tolong kami, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh menyadari ada musim dalam kehidupan kita. Kalau kami harus dipangkas, anugerahkan kami kekuatan melewati masa pemangkasan. Bersabar menantikan bahwa Allah yang menjadi kekuatan kami, pengharapan kami, pemulih kami di dalam masa-masa pemangkasan itu. Masa-masa kami di dalam kesulitan. Seperti Yakobus berkata, jatuh di dalam berbagai pencobaan. Kalau kami tidak bersalah, kalau kami tidak berdosa, tetapi kesulitan ada dalam hidup kami. Inilah masa kami harus menyambutnya dengan sikap bahagia, sikap bersyukur. Karena waktunya akan datang, kami menghasilkan buah-buah yang lebih lebat, lebih baik, karakter yang benar dan baik, yang memuliakan Bapa di sorga. Haleluya. Engkau tetap menjadi kekuatan kami, damai kami, pertolongan kami, pengharapan kami di masa-masa pemangkasan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber keharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.